ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena pada malam ini kita dikumpulkan di majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Ilmu agama adalah sumber kemuliaan, sumber kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Terutama adalah ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid ini adalah ilmu tentang Allah. Maka semakin seseorang mengenal Allah, maka dia akan semakin taat beribadah kepada Allah dan dia semakin takut bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu, kita melihat generasi para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang ditakuti oleh musuh-musuh mereka. Mereka ditakuti oleh orang-orang Romawi, ditakuti oleh orang Persia. Bukan karena senjata mereka yang canggih, bukan karena kepintaran mereka dalam militer, tapi itu tidak lain adalah karena mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tauhid. Maka semakin kita mengenal Allah, maka kita akan semakin taat beribadah kepadanya dan semakin takut bermaksiat kepadanya. Dan jika kita taat beribadah kepada Allah, takut bermaksiat kepadanya, maka yakinlah bahwa kita akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang tauhidul asma was sifat, dan kita mengatakan bahwa tauhidul asma was sifat itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan semua nama-nama dan sifat-sifatnya. Artinya seorang muslim harus meyakini bahwa nama-nama Allah adalah nama yang terbaik dan sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang terbaik. Tidak ada seorang makhluk yang memiliki nama sebaik nama Allah. Tidak ada makhluk yang memiliki sifat sebaik sifat Allah. Kemudian kita juga mengatakan bahwa tauhidul asma wa sifat ini terdiri atau berdiri di atas 3 landasan. Yang pertama adalah mensifatkan Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerupainya dengan makhluknya, tanpa menyamakan sifatnya dengan sifat makhluknya. Kedua, mensucikan Allah Subhanahu wa taala tanpa ta'til. Masih antum ingat arti ta'til ini? Ta'til artinya menghilangkan sifat itu. Ya. Contohnya adalah ada orang-orang yang mengatakan
Kalau kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengatakan Allah punya tangan, maka itu berarti kita telah menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah Maha Suci daripada dia sama dengan makhluknya. Lalu bagaimana caranya agar dia tidak sama dengan makhluknya? Sifat tangan ini diapakan? Dihilangkan atau diartikan dengan arti yang lain. Tangan diartikan dengan apa? Kekuasaan. Ini namanya menta'til, memogokkan, menghilangkan sifat itu. Mereka ingin mensucikan Allah, namun dengan cara menghilangkan sifat itu. Kemudian yang ketiga adalah jangan berusaha untuk ingin mengetahui bagaimana bentuk rupa sifat itu. Ketika kita mengatakan Allah punya tangan, jangan berusaha untuk mengetahui bagaimana rupa tangan itu. Ketika kita mengatakan bahwa Allah turun setiap malam, jangan ingin berusaha untuk mengetahui bagaimana caranya turun, karena tidak mungkin kita akan tahu. Kenapa? Karena kita tidak pernah diberitahu oleh Allah dan tidak pernah pula diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terakhir yang kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian akhwani fi din azakumullah, sekarang kita lanjutkan. Wa qad su'ila al-Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Malik yang merupakan imam ahli Madinah, suatu hari dia pernah ditanya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kaifa istawa? Ar-Rahman yaitu Allah. Istawa artinya bersemayam di atas arasy, bersemayam di atas singgasananya. Orang itu bertanya, bagaimana dia bersemayam di atas singgasananya? Fa'ajab, Al-Imam Malik menjawab, dan semua sifat ini jawabannya sama seperti jawaban Al-Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum. Bersemayam itu ma'lum. Ma'lum artinya semua kita mengetahui. Ya, mengetahui apanya? Mengetahui maknanya. Makna bersemayam semua kita mengetahuinya. Kemudian wal kaifu majhul. Bagaimana caranya bersemayam? Majhul. Majhul artinya tidak ada orang yang mengetahuinya. Ya. Karena Allah hanya menjelaskan kepada kita bahwa dia bersemayam, namun Allah tidak menjelaskan kepada kita bagaimana dia bersemayam. Maka kita wajib mengimani sebatas itu. Kita wajib mengimani bahwa dia bersemayam, hanya itu saja. Namun bagaimana cara dia bersemayam, maka tidak boleh kita mengarang-arang. Kita tidak pernah diberitahu. Allah tidak memberitahu kita, Rasulullah SAW juga tidak memberitahu kita. Tidak boleh kita mengarang-arang dan menerka-nerka di sini. Kemudian yang ketiga, wal imanu bihi wajib. Beriman bahwa Allah bersemayam di atas arasy-Nya itu wajib. Kenapa dia wajib mengimani ini? Karena yang memberitahu kita bahwa yang bersemayam itu adalah Allah. Dia beritahu kita. Masa kita tidak beriman? Ya. Kemudian was-su'alu anhu bid'ah. Yang keempat, bertanya bagaimana dia bersemayam ini bid'ah. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena sahabat ketika mendengarkan ayat ini 7 kali disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ketika mereka membaca ayat ini, tidak pernah ada satupun di antara mereka yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Allah itu bersemayam? Tidak pernah mereka bertanya seperti ini. Kenapa? Karena mereka semua tahu bahwa
tentang sifat-sifat Allah ini yang dibutuhkan adalah apa? Iman, bukan membutuhkan logika. Ya, jadi jangan ingin tahu bagaimana rupa sifat itu. Ya. Jadi semua sifat-sifat Allah demikian. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, kalian mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam. Bagaimana dia turun? Katakanlah sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik, turun itu maklum. Ya. Turun itu semua kita tahu arti turun. Wal kaifu majhul, dan bagaimana dia turun majhul. Majhul artinya apa? Hah? Apa arti majhul? Tidak ada orang yang tahu bagaimana dia turun. Ya. Yang ketiga, wal imanu bihi wajib. Beriman bahwa Allah turun setiap malam itu wajib. Kenapa? Karena yang memberitahu kita bahwa dia turun itu adalah siapa? Rasulullah SAW. Maka wajib kita beriman bahwa dia turun. Ya. Wassu'alu anhu bid'ah, dan bertanya bagaimana dia turun itu adalah bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada seorang sahabat pun ketika hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka, tidak ada satu pun yang bertanya, ya Rasulullah bagaimana dia turun? Tidak ada yang bertanya demikian. Maka bertanya bagaimana dia turun ini adalah bid'ah. Ya. Demikian juga hadis Nabi SAW yang mengatakan, qulubu bani Adam baina usba'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati anak Adam berada di mana? Di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Kalau kita ditanya bagaimana rupa jarinya Allah, jawab sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik. Jari maklum. Maklum artinya apa? Semua kita mengetahui. Tidak ada orang ketika ditanya mana jari, oh ini jari. Tidak ada itu. Semua orang tahu mana namanya jari. Ya. Jadi jari itu maklum. Wal kaifu majhul. Majhul artinya apa? Tidak ada orang tahu bagaimana rupanya, bagaimana bentuknya, karena kita tidak diberitahu. Ya. Wal imanu bihi wajib, dan beriman bahwa Allah memiliki jari wajib, karena yang memberitahu kita bahwa Allah punya jari itu adalah Rasulullah SAW. Wajib kita beriman. Kalau tidak beriman berarti kita tidak percaya kepada Rasulullah SAW. Lalu yang terakhir adalah wassu'alu anhu bid'ah, dan bertanya bagaimana rupanya jari Allah itu adalah bid'ah. Ya. Kenapa? Karena sebagaimana kita katakan tadi, ketika hal ini didengarkan oleh para sahabat, waktu Nabi SAW menyampaikan, tidak ada satu pun di antara mereka yang bertanya mengatakan bagaimana rupanya jari Allah itu. Apakah dia panjang atau dia pendek? Apakah dia sama seperti jari kita? Tidak ada di antara mereka yang bertanya demikian. Ya. Kemudian wa asma'ullahi azza wa jalla wa sifatuhu ghairu mahsurah bi'adadin ma'lumin lana. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu tidak terbatas. Ya. Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama? Ya, kok dikatakan dia tidak terbatas? Iya, dia tidak terbatas. Ini sama seperti ayolah ikhwah, kalau saya mengatakan di kantong saya yang ini ada uang 10.000, apakah itu artinya di kantong saya di bawah ini tidak ada uang? Hah? Itu artinya? Kira-kira yang antum fahami begitu? Kalau seandainya saya mengatakan di kantong saya yang di atas ini ada uang 10.000, apakah itu artinya yang di bawah ini tidak ada uang? Bagaimana ini? Nah, jadi ikhwani fillah azakumullah, saya hanya memberitahu bahwa di sini ada 10.000. Hanya itu yang saya beritahu. Bukan berarti di sini tidak ada uang.
Allah Subhanahu wa taala dia hanya menjelaskan kepada kita bahwa ada 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya dia akan masuk surga. Bukan berarti tidak ada nama-nama lain dan tidak ada sifat-sifat lain bagi Allah. Ya, jadi nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah itu tidak terbatas. Kalau hanya terbatas pada 99, maka sedikit sekali sifat Allah itu. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ketika dia mengatakan faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan min al-firash. Aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari atas kasurnya. Maksudnya ketika dia bangun dia tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di dekatnya. Faltamastuhu, lalu aku mencarinya. Tentunya waktu itu tidak ada lampu, tidak ada balon, tidak ada apa-apa. Ya. Dan pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, dimatikan lampu, apa istilahnya bahasa Lombok itu lampu dilecopok itu. Bahasa sini dilecopok juga? Dila. Nah, dimatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha mencarinya dengan cara meraba-raba. Kemudian kata Aisyah, "Fawaqa'at yadi 'ala batni qadamayhi wa huwa fil masjid." Maka tanganku menyentuh batn, kaki yang di belakangnya ini apa namanya ini? Telapaknya ya. Telapak kakinya di dalam masjid. Jadi rumahnya Aisyah nyatu temboknya itu dengan masjid. Dia nyatu temboknya. Rumahnya Rasulullah SAW kecil, temboknya nyatu dengan tembok masjid. Jadi kalau Rasulullah SAW berada dari dalam masjid, dia masukkan kepalanya langsung ke rumahnya, lalu dari dalam rumahnya Aisyah menyisirkan rambutnya Rasulullah SAW. Ya, faham maksudnya ya ikhwah? Faham apa belum? Ada yang belum faham? Jadi dia nyatu seperti jendela ini. Di sana itu sudah langsung rumahnya Rasulullah SAW. Ya, sehingga ketika Aisyah meraba-raba mencarinya, dia menyentuh telapak kakinya Rasulullah SAW yang sedang berada di mana? Di dalam masjid. Sementara Aisyah berada di mana? Di rumahnya. Jadi disentuhlah telapak kakinya Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa seorang suami atau seorang istri saling bersentuhan itu tidak membatalkan wudu. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang dia mencium salah seorang istrinya, kemudian dia naik ke masjid. Ya. Lalu kata Aisyah, wa huwa fil masjid mansubatan. Kedua kakinya berdiri. Ini namanya duduk apa namanya ini? Kalau dia sedang telapak kakinya dia begini. Ya. Imma dia dalam keadaan sujud atau dalam keadaan apa? Iqa'. Ya. Lalu dia mengatakan wa huwa yaqul. Dan pada saat itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik." Yang artinya adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan sifat ridhamu
dari segala sesuatu yang engkau benci. Wa bi mu'afatika, dan aku berlindung dengan sifat maafmu dari siksaan-siksaanmu. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung dengan sifat-sifat yang engkau cintai dari segala sesuatu yang aku takuti. Coba lihat ayol ikhwah, di sini dia berlindung dengan sifat-sifat Allah. Kira-kira apa yang antum fahami dari ini ayol ikhwah? Dia minta perlindungan dengan sifat-sifat Allah. Allahumma inni a'udzu biridhaka, ya Allah, aku mohon perlindunganmu dengan sifat ridhamu. Wa bi mu'afatika, dengan sifat maafmu. Bolehkah kita meminta perlindungan dengan sifat Allah? Nah, apa yang antum fahami dari sini ayol ikhwah? Ngerti maksud saya ayol ikhwah belum? Faham maksud saya apa tidak ayol ikhwah? Ini masalah Allah ini. Jangan sampai antum pulang kalau antum enggak ngerti. Faham pertanyaan saya apa belum? Menurut antum apa yang bisa antum simpulkan di sini ayol ikhwah? Dia minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat ridha Allah dari kemurkaannya, dengan sifat maafnya dari siksaan-siksaannya. Ya, ini menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah itu dia bukan makhluk. Kalau makhluk tidak boleh kita berlindung dari makhluk. Tidak boleh kita berlindung dengan makhluk dari makhluk, tidak boleh. Kita minta perlindungan hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa sifat Allah dia bukan makhluk. Kalau makhluk tidak boleh kita berlindung atau minta perlindungan dari makhluk. Setelah itu dia mengatakan la uhsi thana'an 'alaik. Aku tidak mampu menghimpun pujian-pujian untukmu. Ini menunjukkan bahwa sifat Allah tidak terbatas. Karena seseorang apabila dia akan memuji, terlebih dahulu dia harus mengetahui sifat-sifat orang yang terpuji. Ya, kita memuji Allah, apanya Allah yang kita puji? Kita puji kebesarannya, kita puji sifat kekuasaannya, kita puji sifat kekayaannya, kita puji sifat kasih sayangnya. Di sini Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak mampu memuji, menghimpun pujian-pujian untukmu. Kenapa? Karena pujian-pujian itu tidak terbatas. Ini menunjukkan bahwa sifat Allah itu dia tidak terbatas. Karena untuk memuji, terlebih dahulu kita harus mengetahui sifat-sifat yang kita akan puji. Allah kita puji karena rahmatnya besar. Rahmatnya Allah yang besar itu kita puji. Kekayaan Allah kita puji. Kasih sayang Allah kita puji. Jadi kita mengetahui sifat-sifatnya dulu, baru kita setelah itu kita puji dia. Nah, sementara Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak mampu menghimpun pujian-pujian untukmu. Kenapa demikian? Karena sifat-sifat Allah itu dia tidak terbatas. Jelas ayol ikhwah apa belum jelas ayol ikhwah? Jelas? Alhamdulillah. Anta kama athnaita ala nafsik. Kemudian Nabi mengatakan, anta kama athnaita ala nafsik. Engkau sebagaimana engkau memuji dirimu. Jadi yang bisa memuji Allah hanya Allah saja. Kenapa? Karena dialah satu-satunya yang mengetahui jumlah sifat-sifatnya. Adapun makhluk-makhluknya tidak mungkin dia akan menghimpun pujian-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak mengetahui jumlah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Secara umum mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini insyaallah ya. Kemudian hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa hadis Anas fi syafa'ah. Demikian juga hadis Anas di dalam hadis tentang asy-syafa'ah.
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa asta'dzinu rabbi fayu'dzanu li wa yulhimuni bimahamida ahmaduhu biha la tahduruni al-an. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika manusia dalam kesulitan pada hari kiamat, semua manusia akan meminta syafaat agar urusan mereka cepat-cepat diselesaikan oleh Allah, karena manusia dalam kelelahan yang luar biasa. Ya, bayangkan mereka akan berdiri pada hari yang satu hari hitungannya seperti 1000 tahun. Mereka tidak bisa bergerak maju mundur ke kiri ke kanan, mereka tidak bisa. Matahari di atas kepala mereka. Mereka dalam kesengsaraan yang luar biasa. Mereka datang ke Nuh alaihissalam, Nuh alaihissalam tidak bisa. Kemudian ke Ibrahim, ke Musa, ke Isa, mereka semua tidak bisa. Lalu mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan, ana laha, ini bagianku, ini bagianku. Artinya hanya dia saja yang bisa memberikan syafaat pada saat itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia sujud lama. Kemudian kata Nabi, wa yulhimuni mahamida. Di saat aku sujud itu nanti, dia akan diajarkan oleh Allah pujian-pujian yang saat ini aku belum tahu pujian itu. Aku belum hafal, aku belum diajarkan. Ya, ini menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah itu tidak terbatas. Ada sifat-sifat Allah yang Allah belum beritahukan kepada nabinya. Nanti di sana dia akan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepadaku pada saat itu. Faham ya ikhwah? Ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa Allah sifatnya itu tidak terbatas. Wa min sifatillah, dan di antara sifat-sifat Allah yaitu adalah sifatul haya. Hidup, ilmu, qudrah, kemampuan, sam', pendengaran, basar, penglihatan, kalam, berbicara, kemudian iradah, kehendak, rahmah, kemudian al-mahabbah, cinta, hikmah, kebijaksanaan, ulu, ketinggian, istiwa, bersemayam, nuzul, turun, wajah, kedua tangan, kedua mata. Ini semua adalah di antara sifat-sifat Allah. Ya, ada orang mengatakan sifat Allah hanya 20 dan yang lain-lainnya. Yang mempelajari sifat 20 coba, ada enggak sifat turun dulu? Enggak ada. Yang mempelajari sifat 20, ada enggak sifat tertawa? Enggak ada. Ya. Kenapa demikian? Kenapa sifat-sifat ini tidak ada? Sifat jari ada apa enggak? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena mereka mengatakan, apabila kita meyakini bahwa Allah punya tangan, Allah punya jari, Allah turun, maka itu berarti kita telah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Maka supaya dia tidak sama dengan makhluk-makhluknya, sifat-sifat ini mereka apa? Hilangkan. Ya, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kemudian qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Di sini ada sifat apa di sini? Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ada sifat apa di sini? Mencintai. Yang mempelajari sifat 20, ada enggak sifat mencintai? Enggak ada. Ya.
Jadi kalau mereka mengatakan, kalau kita mengatakan Allah itu cinta, yang namanya cinta itu kecenderungan kepada sesuatu. Sama seperti seorang laki-laki cenderung kepada cinta, dia cenderung kepada istrinya. Jadi yang namanya cinta adalah kecenderungan kepada sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala mustahil akan cenderung kepada sesuatu. Kalau gitu bagaimana caranya? Dihilangkan sifat ini. Dihilangkan sifat mencintai ini. Ya, demikian yang mereka lakukan. Kemudian qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Yang artinya adalah, ya Allah, sesungguhnya ilmumu dan rahmatmu telah meliputi segala sesuatu. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat rahmah dan memiliki sifat ilmu. Ya, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Ya, yang artinya adalah wa yabqa, dan yang akan tetap kekal. Apa itu? Wajah Tuhanmu, wajah Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai wajah. Ya, dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Sabarlah melaksanakan hukum-hukum Allah, karena sesungguhnya engkau bi a'yunina, berada di dalam mata kami. Bagaimana berada di dalam mata kami ini? Ya, pertama ayat ini menunjukkan bahwa Allah memiliki mata. Ya, lalu apa maksudnya bi a'yunina, di dalam mata kami? Maksudnya adalah di bawah pengawasan kami, penjagaan kami. Kalau Allah tidak punya mata, apakah mungkin dia akan mengatakan bi a'yunina, dengan mata kami, kalau dia tidak punya mata? Kalau dia tidak punya mata lalu dia mengatakan bi a'yunina, berarti Allah itu dia bohong. Sama seperti ayat yang sebelumnya, wa yabqa wajhu rabbika. Kalau Allah tidak punya wajah, apakah mungkin dia akan mengatakan wa yabqa wajhu rabbik? Tidak mungkin. Kalau dia tidak punya wajah lalu dia mengatakan wa yabqa wajhu rabbik, berarti Allah itu dia berbohong. Nah, kalau antum pelajari sifat 20 dulu, apakah ada sifat wajah ini? Enggak ada. Ngerti maksudnya ya ikhwah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain berfirman, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai." Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini ayat ini menunjukkan bahwa Allah memiliki apa? Dua tangan. Ya. Jadi Allah dia punya tangan. Kalau antum ditanya, bagaimana tangannya? Bagaimana antum menjawab? Allahu a'lam. Bagaimana tangan Allah? Hayo. Barusan kita mengatakan ayo ikhwah. Jawabnya sama seperti jawaban siapa? Imam Malik yang tadi. Tangan, ya semua kita tahu arti tangan. Bagaimana tangan itu? Majhul. Majhul artinya tidak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajib. Beriman bahwa Allah punya tangan wajib, karena Allah yang beritahu kita. Was-su'alu anhu wal imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah. Bertanya bagaimana bentuk tangannya Allah, ini adalah bid'ah. Ya, jadi semua sifat-sifat Allah kalau kita ditanya bagaimana rupanya, ya jawabannya seperti jawaban Imam Malik. Jangan mengatakan wallahu a'lam. Ya, kalau jawabannya Allahu a'lam sama seperti orang bid'ah itu. Ya, tapi kita menjawabnya seperti jawaban Imam Malik. Ingat berapa banyak jawabannya? 4. Ya.
semua sifat Allah. Kalau kita ditanya Allah tertawa, Allah punya sifat tertawa. Yadhaku Rabbuna, Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada dua manusia yang saling bunuh kemudian dua-duanya masuk surga. Ya, Allah bahagia, Allah gembira. Dan semua hadisnya sahih. Kalau kita ditanya bagaimana Allah gembira, kita jawab seperti jawaban Imam Malik. Gembira semua kita tahu maknanya. Bagaimana dia gembira? Tidak ada orang yang tahu. Beriman bahwa Allah gembira wajib, karena kita diberitahu oleh Rasulnya. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya bagaimana dia gembira, itu adalah bid'ah, karena kita tidak pernah diberitahu. Faham ayolah ikhwah? Jelas ini insyaallah. Baik. Kemudian akhwani fi din azakumullah, tentang hadis Ad-Dajjal. Hadis Ad-Dajjal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min nabiyyin illa waqad anzara ummatahu al-a'war ad-dajjal." Al-a'war al-kadzdzab. Dajjal itu artinya kadzdzab, bohong dia. Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah melainkan dia ingatkan umatnya tentang fitnah ad-dajjal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam paling sempurna penjelasannya tentang ad-dajjal. Nabi mengatakan dajjal itu orangnya pendek, tubuhnya tidak ideal, dia pendek. Kemudian dia gendut, tidak atletik. Kemudian kakinya bengkok. Kemudian dia mandul. Ya. Kemudian matanya yang satu ini keluar, apa istilahnya? Bukan. Iya, muncul. Keluar begitu. Yang satu tertutup sama katarak. Jadi banyak aibnya. Nah, Rasulullah SAW, antum perhatikan hadis ini dan apa sifat Allah yang terdapat di dalam hadis ini. Nabi SAW mengatakan, tidak ada seorang nabi melainkan dia ingatkan umatnya tentang ad-dajjal. Ala innahu a'war. Ketahuilah bahwa dajjal itu dia buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Dan sesungguhnya Allah itu dia tidak buta sebelah. Kira-kira hadis ini menunjukkan bahwa Allah punya sifat apa? Hah? Punya sifat apa? Mata. Ya, dan matanya itu sempurna. Tidak seperti matanya Dajjal. Kenapa dikatakan matanya Dajjal? Karena Dajjal ketika dia muncul, dia mengatakan saya ini adalah Tuhan. Ya, bukan Rabb lagi tapi Allah. Apa buktinya? Dia perintahkan langit turunkan hujan, turun hujan. Ya. Bumi, keluarkanlah kebaikan-kebaikanmu. Semua yang ada di dalam perut bumi ini akan keluar mengikuti Dajjal, mengikuti perintah Dajjal. Ya. Tapi diingatkan kita oleh Allah, oleh Rasulullah SAW bahwa dia itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena cacatnya nyata sekali. Dia itu buta sebelah. Kalau Allah tidak mungkin dia buta sebelah. Masa ada Tuhan yang buta sebelah lalu kita sembah? Kalau dia buta sebelah berarti dia ada kekurangannya. Dia ada kekurangannya. Kalau dia ada kekurangannya, tidak pantas untuk disembah. Ya, Dajjal orang yang sudah mati dihidupkan kembali. Sehingga semua orang beriman bahwa Dajjal itu dia adalah Tuhan. Orang-orang yang lemah imannya. Padahal dia buta sebelah, mata yang satu tertutup dengan katarak. Jadi dua-duanya ada cacatnya. Ya, masa Tuhan seperti itu? Kalau memang kamu benar-benar Tuhan, perbaiki dulu cacat yang ada pada dirimu. Ya, perbaiki cacat yang ada di matamu, perbaiki cacat yang ada di kakimu, karena kakinya dia apa? X. Kalau bahasa kedokterannya apa ini? Hah? Ya, Anda duduk. Kalau kakinya bengkok, ya, ada bengkok kakinya. Hah?
Lagi godek? Bukan lagi godek ini, bukan kaki godek, bukan. Dia bengkok kakinya, dia cacat. Jadi kalau memang dia benar-benar ilah, benar-benar Tuhan, kenapa dia tidak memperbaiki cacat yang ada pada dirinya dulu sebelum dia mengatakan dirinya sebagai Tuhan? Tuhan enggak mungkin dia cacat seperti itu. Jelas ayo ikhwah? Jelas atau belum jelas ini? Ini tentang Allah ini kita berbicara ini. Jangan sampai tidak jelas. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling mulia. Maka harus kita mengetahui tentang zat yang paling mulia ini dengan apa? Pengetahuan yang jelas. Semoga apa kita sampaikan ini bermanfaat. Sudah adzan Isya ini. Semoga apa kita sampaikan ini bermanfaat. Semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan adzan dulu. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Jika ada pertanyaan atau ada sesuatu yang belum jelas berkaitan tentang materi yang kita sampaikan ini yang ditanyakan, kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau tidak bisa saya katakan wallahu a'lam. Mungkin di luar materi Ustaz, cuman ada sebuah masjid Ustaz tempat saya sholat setelah
cerita-cerita sama kakek-kakek yang umurnya lebih seratusan tahun. Beliau mengatakan ternyata di bawah masjid itu dulu banyak kuburan, tidak dipindahkan begitu langsung ditimbun dengan masjid. Apakah sah sholat di dalam? Tidak boleh antum sholat di tempat yang seperti itu. Baru tahu. Ya kalau dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuburnya sudah lama 50-an tahun. Ya kalau memang dia dibangun, yang jelas sih bagaimana dia. Jadi jelas itu masjid itu dibangun di atas kuburan. Tidak boleh itu. Jadi Rasulullah SAW mengatakan inna min syiraril khalq, sesungguhnya di antara makhluk-makhluk Allah yang paling buruk yaitu orang yang bertemu dengan hari kiamat. Man tudrikumus sa'atu wa hum ahya, orang yang hidup di saat hari kiamat itu tiba. Ini yang pertama. Yang kedua, walladzina yattakhiduna al-qubura masajid, yaitu orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Maksudnya dia membangun masjid di atas kuburan, tanah kuburan. Ini adalah manusia, makhluk-makhluk Allah yang paling buruk, dan tidak boleh antum salat di sana. Sekarang antum tahu, antum harus berhenti salat di sana dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat-salatnya antum yang dulu antum tidak tahu, semoga itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena antum tidak tahu dulu. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi yang lain ya ikhwah? Silakan. Ada lagi yang belum paham? Ada lagi yang belum jelas? Ya. Jelas insyaallah ya ikhwah. Nah. Semua yang ada di muka bumi langit, di langit ataupun di bumi ini adalah makhluk Allah. Dia selalu berpikir, gimana dengan makhluk seperti hujan? Apa yang dikatakan oleh Dajjal, ikuti turun hujan, keluar isi bumi. Nah, sementara kita sebagai manusia juga ciptaan Allah kan, makhluknya Allah, mengikuti kita juga susah. Bagaimana dengan apakah ada hukumannya? Dajjal itu Allah Subhanahu wa taala berikan dia semua kemampuan itu sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang hidup di zaman itu. Itu bukan karamah, bukan seperti Nabi diberikan dia karamah yang di luar jangkauan akal manusia. Apakah yang dimiliki oleh Dajjal itu juga merupakan karamah? Tidak. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Dajjal itu semuanya adalah sebagai ujian bagi orang-orang yang hidup di zaman itu. Siapa yang akan tetap beriman dan siapa yang tidak, yang akan lengser. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah tampakkan kebohongannya. Dia matanya cacat, kakinya cacat, badannya, fisiknya banyak sekali cacatnya. Dan di sini nyata sekali tulisannya ada 3 huruf. Apa itu? Iya. BBM tulisannya. Hah? Apa tulisannya? Kaf dan fa dan ra. Dibaca oleh orang yang beriman, yang bisa membaca dan tidak bisa membaca. Jadi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan dia kemampuan sehingga hujan turun hujan itu. Bumi, keluarkan tumbuh-tumbuhanmu, apa yang ada di dalam perutmu ini keluar semuanya mengikuti dia. Semoga kita tidak bertemu dengan Dajjal. Meskipun Allah Subhanahu wa taala telah menaruh pada Dajjal ini tanda-tanda kebohongan, tapi orang banyak sekali mengikutinya, terutama para wanita. Ya, di zaman itu ketika Dajjal ini muncul, para orang-orang laki ini sampai diikat wanita-wanita yang ada di rumahnya, anaknya, istrinya, ibunya, bibinya, semua diikat supaya jangan mengikuti Dajjal. Sampai sedahsyat itu fitnahnya Dajjal ini. Jadi itu semata-mata Allah berikan kepadanya kemampuan itu untuk menguji manusia-manusia yang hidup di zaman itu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang belum jelas ya ikhwah?
Dajjal yang ditanya ini. Ada lagi tentang Dajjal. Ya, Dajjal dia mandul ya, enggak punya anak dia Dajjal itu. Mandul juga cacat. Ya, kalau dia memang Tuhan, ya silahkan dia perbaiki dulu cacatnya itu. Dia tidak bisa memperbaiki cacat itu. Berarti bagaimana dia bisa menjadi Tuhan? Nah, seperti itu Allah Subhanahu wa taala berikan kita tanda-tanda kebohongannya, namun banyak sekali orang yang mengikutinya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Jadi ayo ikhwah, besok hari Jumat kita disunahkan untuk membaca Yasin. Surah apa? Surat Al-Kahf. Surat Al-Kahf ini salah satu manfaatnya adalah menjaga kita dari fitnah Ad-Dajjal. Wallahu taala a'la wa alam. Mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.